Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Berlianti Arianto, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI dengan nomor pokok mahasiswa 2021-215027. Kali ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah membaca dengan membawakan materi tentang literasi dan literasi kritis serta menumbuhkan kesadaran kritis siswa terhadap praktik eksploitasi. Pendahuluan. Literasi dimaknai sebagai melek membaca, menulis, dan numerik. 3 keterampilan dasar untuk kecakapan hidup menurut Kalanzis 2015. Menggunakan istilah literasi dengan literasi kritis, literasi merupakan keterampilan menyimak, berbicara, menulis, membaca, dan berpikir kritis menurut Al-Wasilah 2008. Selaras dengan Al-Wasilah 2008, Puskur 2007 juga memaknai literasi sebagai kemampuan menyelesaikan masalah dengan menggunakan teks sebagai alat utamanya. Penggunaan teks sebagai alat utamanya inilah yang menyebabkan literasi sering dimaknai sebagai kemahiran. Adapun sasaran atau tujuan dari presentasi kali ini yaitu untuk mengetahui seperti apa konsep literasi dan literasi kritis dan bagaimana cara menumbuhkan kesadaran kritis siswa terhadap praktik eksploitasi. Kita masuk pada pembahasan literasi dan literasi kritis pada bagian pertama, yaitu literasi. Menurut Al-Wasilah 2008, menggunakan istilah literasi dengan literasi kritis karena memfokuskan keterampilan kritis dan analitis yang diperlukan untuk memahami dan menginterpretasikan teks, baik teks lisan maupun tulisan, yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan kehidupan di masyarakat, baik akademis maupun sosial. Selaras dengan Al-Wasilah 2008, Puskur 2007 juga memaknai literasi sebagai kemampuan menyelesaikan masalah dengan menggunakan teks sebagai alat utamanya. Hal tersebut yang menyebabkan literasi sering dimaknai sebagai kemahiran wicaraan. Inti kemampuan literasi adalah kemampuan komunikasi dan representasi. Kemampuan literasi yang melibatkan kemampuan komunikasi, representasi, dan kemampuan berpikir maupun bernalar tingkat tinggi telah menjadi pusat perhatian, bahkan telah menjadi isu krusial karena kemampuan literasi berkaitan dengan perkembangan manusia ke depan. Literasi tidak dapat dipisahkan dengan dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan melalui pendidikan seseorang dapat memahami dunianya secara lebih baik dan dapat berkontribusi untuk kehidupannya sendiri maupun orang lain. 2. Literasi membaca sebagai proses sosial. Pendekatan literasi modern memandang aktivitas membaca sebagai proses sosial. Paradigma membaca sebagai proses sosial merupakan reaksi kritis terhadap pandangan yang menyatakan membaca sebagai proses interaksi antara membaca dengan teks yang terpisah dari konteks sosial, menurut Hudson 2007. Dalam perspektif membaca sebagai proses sosial, membaca tidak dipandang sebagai aktivitas yang bersifat netral. Aktivitas membaca dalam perspektif sosial bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis pembaca terhadap praktik-praktik sosial di dalam teks. Siswa sekolah menengah pada umumnya belum memiliki kesadaran kritis terhadap praktik-praktik sosial yang terjadi di lingkungan karena pada umumnya mereka masih asyik dengan dirinya dan dunianya sendiri. Kesadaran kritis diartikan sebagai untuk mengenali kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya pihak-pihak yang memiliki hak-hak istimewa dan mendominasi pihak-pihak lain. Memiliki kesadaran kritis berarti sadar terhadap gejala sosial, budaya, dan ideologi yang berterima dan tidak berterima pada suatu masyarakat tertentu. 3. Konsep literasi kritis. Konsep literasi kritis diadaptasi dari teori wacana kritis yang dikemukakan oleh Norman Verloc 1995. Verloc 1995 menyatakan
bahwa tidak ada teks yang netral. Setiap teks memiliki tendensi tertentu. Ada ideologi tertentu yang ingin disuarakan. Ada dominasi dan ada hegemoni di balik paparan teks. Dalam pandangan wacana kritis, setiap ujaran yang disampaikan oleh penulis, ilustrator, atau pelaku sosial lain, disadari atau tidak, merupakan wacana yang tidak hanya berasal dari ide-ide yang ada di dalam benak pelaku-pelaku sosial tersebut, tetapi juga berasal dari praktik sosial yang berakar kuat dalam dan berorientasi pada struktur sosial material yang real. Literasi kritis adalah perpaduan antara keterampilan berpikir kritis dan perhatian pada keadilan sosial, politik, bahasa, dan kekuasaan dalam teks. Menurut Johnson dan Friedman 2005. Konsep literasi kritis juga diadopsi dari analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Norman Fairlock 1995. 4. Fokus kajian literasi kritis. Ada 5 karakteristik dari analisis literasi kritis yang diadopsi dari teori wacana kritis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap teks dikategorikan sebagai tindakan dan ada tujuan tertentu di balik tindakan tersebut. Yang kedua, konteks. Konteks bisa berupa latar, situasi, peristiwa, maupun kondisi yang menjadi alat utama dalam memaknai teks. Yang ketiga, ada aspek historis yang menjadi pertimbangan dalam memaknai teks. Yang keempat, setiap teks dipandang sebagai bentuk pertarungan kekuasaan, yaitu tidak ada teks yang netral, wajar, tanpa tendensi. Dan yang kelima, ada ideologi tertentu di balik teks. Berdasarkan kelima karakteristik analisis literasi kritis tersebut, maka kajian sastra dengan ancaman literasi kritis ini akan membangun kesadaran kritis pembelajar bahwa materi dan pesan-pesan dalam teks sastra yang dibaca mengandung bias yang mencerminkan adanya hubungan antara kekuasaan pada suatu kelompok dan penindasan pada kelompok yang lain. Pada kenyataannya, kekuasaan adalah suatu tingkatan yang dimiliki seseorang karena popularitas, kekuatan fisik, ataupun ada manipulasi legal, menurut Johnson dan Friedman 2005. Kajian kritis sastra dengan ancaman literasi kritis dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, memahami teks sastra secara intens. Yang kedua, menemukan praktik sosial yang tersembunyi di balik teks, yaitu menemukan pola-pola bahasa yang menyuarakan ide-ide khusus tanpa kekuasaan, penindasan, didasarkan pada ras, kelas sosial, gender, ataupun kombinasi dari ketiganya. Yang ketiga, yaitu melakukan kajian kritis dengan mempertanyakan dan sekaligus menemukan ideologi yang dominan dengan intens disuarakan oleh pengarang, serta jenis karakter dan pesan dominan yang sebenarnya ingin diungkapkan dalam teks sastra tersebut. 5. Literasi kritis mengungkap praktik sosial dalam teks sastra. Dalam khasanah sastra, praktik-praktik kekuasaan sering digunakan sebagai salah satu bahan dasar sastra. Sebagai contoh, dalam puisi Taufik Ismail yang berjudul Pelajaran Tuta Bahasa dan Mengarang, tampak praktik kekuasaan dalam kelas yang dilakukan para guru, khususnya guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Terdapat praktik-praktik kekuasaan dalam khasanah sastra, khususnya sastra Indonesia. Tidak hanya terjadi antar individu, tetapi juga dapat terjadi antar individu dan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dalam novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari sebagai berikut. Aku mengira upacara permandian di kuburan itu adalah syarat terakhir sebelum seorang gadis menjadi ronggeng. Ternyata aku salah. Orang-orang Dukuh Paruk mengatakan bahwa Serintil masih harus menyelesaikan satu syarat lagi. Sebelum hal itu terlaksana, Serintil tak mungkin naik pentas dengan memungut bayaran. Dari orang-orang Dukuh Paruk, aku tahu
Syarat terakhir yang harus dipenuhi oleh Serintil bernama buka kelambu. Berdiri bulu kuduku setelah mengetahui macam-macam persyaratan itu. Buka kelambu adalah semacam sayembara, terbuka bagi laki-laki manapun. Yang disayembarakan adalah keperawanan calon ronggeng. Laki-laki dapat menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan oleh dukun ronggeng berhak menikmati virginitas itu. Tohari 1982. Dari kutipan di atas, terlihat jelas bagaimana seorang ronggeng yang harus mengikuti semua perintah pengasuhnya dan kekuasaan pengasuh, yaitu dukun, yang sedemikian besar itu dilegitimasi oleh seluruh masyarakat Dukuh Paruk, bukan hanya oleh individu per individu. 6. Sastra sebagai wahana menumbuhkan kesadaran kritik siswa terhadap praktik-praktik sosial. Sastra adalah wahana yang sangat baik untuk menumbuhkan kesadaran kritis siswa sekolah menengah terhadap praktik-praktik sosio-budaya dalam teks dengan mengaitkan fakta-fakta kehidupan siswa. Hal ini dikarenakan sastra berpotensi memberikan informasi atau mengedukasi melalui representasi imajinatif tentang pengalaman-pengalaman manusia, menurut Harrison dan Salinger 2002. Sastra juga melibatkan penggunaan bahasa, imajinasi untuk merealisasikan, mengungkapkan kembali, membentuk, dan mengeksplorasi pengalaman manusia. Di samping itu, sastra adalah abstraksi kehidupan dan kehidupan adalah kenyataan sosial, menurut Sutejo dan Kasnadi 2014. Para siswa sekolah menengah perlu ditumbuhkan kesadaran kritis terhadap fakta-fakta sosial yang telah dibumbui imajinasi penulis. Hal tersebut bertujuan agar para siswa mengenali, peka, peduli terhadap masalah-masalah sosial yang ada di dalam lingkungannya. Materi yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran kritis siswa terhadap praktik eksploitasi. Yang pertama, hakikat eksploitasi. Eksploitasi adalah secara sewenang-wenang atau semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Mengeksploitasi seseorang berarti memanfaatkan orang lain secara tidak adil, tidak jujur, atau tidak wajar. Misalnya, seorang majikan mempekerjakan pembantu secara semena-mena, tanpa toleransi waktu istirahat, bekerja mulai jam 4 pagi sampai dengan jam 12 malam, tanpa gaji yang memadai, bahkan tanpa digaji. Tindakan tersebut termasuk ke dalam salah satu bentuk eksploitasi. Berikut ini terdapat dua contoh eksploitasi, yaitu 1. Diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan memperlakukan satu orang atau kelompok secara kurang adil atau kurang baik daripada orang atau kelompok lain. Yang kedua, pelecehan. Pelecehan adalah tindakan seseorang dengan sengaja menyalahgunakan, memanfaatkan, atau memperlakukan orang lain secara tidak pantas dan tidak wajar tanpa memikirkan perasaan dari orang lain. 2. Model penumbuhan literasi kritis terhadap praktik eksploitasi. Yang pertama, ada konteks pembelajaran. Konteks kelas. Pembelajaran ini dapat diterapkan di dalam satu kelas dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 30 siswa. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran kritis pembelajar terhadap praktik eksploitasi yang terdapat dalam teks sastra yang dibaca dan mengaitkan dengan fakta kehidupan nyata. Yang kedua, menyusun tanggapan kritis terhadap praktik-praktik sosial yang dapat terjadi di dalam teks sastra yang dibaca. Yang ketiga, skenario pembelajaran. Tahap pertama, mengenali praktik sosial dalam teks. Yang kedua, membaca fakta-fakta eksploitasi dari media massa.
Untuk lebih menumbuhkan kepekaan siswa terhadap adanya praktik-praktik eksploitasi dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu siswa diajak membaca berita-berita tentang eksploitasi dari berbagai sumber. Sebagai contoh, kita ambil dari liputan6.com. Kerasnya kehidupan secara tak langsung melahirkan anak jalanan yang hampir ada di setiap sudut kota. Parahnya lagi, ada sekitar 18.000 anak jalanan di seluruh Indonesia yang semuanya rentan menjadi objek eksploitasi, mulai dari objek seksual, kekerasan, ekonomi, hingga perdagangan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Susanto. Ia menilai untuk menyelesaikan masalah ini tak cukup hanya melalui pendekatan hukum kepada para pelaku eksploitasi anak jalanan. Meski pendekatan secara hukum memang perlu dilakukan secara tegas, itu memang penting, tetapi harus dikolaborasikan dengan pendekatan pendidikan dan pemberdayaan. Sebab jika pelaku ditangkap dan dipenjara, tapi tidak dilakukan perubahan mental, kemungkinan pelaku akan mengulangi perbuatan itu lagi. Masalah ini sifatnya mentalitas, tegas Susanto, Senin 28 Maret di Jakarta. Susanto menambahkan, setidaknya anak jalanan terbagi ke dalam 4 tipologi. Yang pertama adalah anak yang tereksploitasi. Yang kedua, anak jalanan yang terpaksa mencari rezeki di jalan untuk menyambung hidup. Kemudian yang ketiga, anak jalanan yang hanya karena ikut-ikutan dan terpengaruh rekan sebaya atau teman. Dan yang terakhir, yang keempat, anak hidup di jalanan dijadikan sebagai sebuah profesi dan merasa nyaman. Lebih lanjut, Susanto menambahkan, setidaknya banyak faktor yang memicu lahirnya anak jalanan, dan anak jalanan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, perlu perubahan mental yang radikal agar anak tidak dijadikan alat untuk menggeruk keuntungan ekonomi, dan agar anak tidak dijadikan senjata untuk menumbuhkan rasa iba atau kasihan bagi masyarakat. Itu kasus Susanto. Kedua pembahasan telah saya sampaikan, yaitu materi mengenai literasi dan literasi kritis, serta menumbuhkan kesadaran kritis siswa terhadap praktik eksploitasi telah saya sampaikan. Kemudian, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi tersebut. Menurut Al-Wasilah 2008, menggunakan istilah literasi dengan literasi kritis karena memfokuskan keterampilan kritis dan analitis yang diperlukan untuk memahami dan menginterpretasikan teks, baik teks lisan maupun tulis, yang dapat dilakukan guna memecahkan permasalahan kehidupan di masyarakat, baik akademis maupun sosial. Pendekatan literasi modern memandang aktivitas membaca sebagai proses sosial. Paradigma membaca sebagai proses sosial merupakan reaksi kritis terhadap pandangan yang menyatakan membaca sebagai proses interaksi antara membaca dengan teks yang terpisah dari konteks sosial. Menurut Hudson 2007. Adapun konsep literasi kritis yang diadaptasi dari teori wacana kritis yang dikemukakan oleh Norman Verloc 1995, ia menyampaikan bahwa tidak ada teks yang netral. Setiap teks memiliki tendensi tertentu, ada ideologi tertentu yang ingin disuarakan, ada dominasi, dan ada hegemoni di balik paparan teks. Adapun pembahasan mengenai eksploitasi adalah secara sewenang-wenang atau semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Mengeksploitasi seseorang berarti memanfaatkan orang lain secara tidak adil, tidak jujur, atau tidak wajar. Baik, itu dia penjelasan dari presentasi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.